semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sesi Zulma selaku asisten lab Prodi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tata tertib yang ada di laboratorium komputer. Yang pertama, praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta praktikum wajib hadir tepat pada waktunya. Yang ketiga, selama praktikum berlangsung diwajibkan memakai alma mater, tidak membawa makanan dan minuman, tidak bersuara dengan keras, tidak mencoret-coret sarana yang ada, tidak merubah, merusak, atau mengambil peralatan. Sanksi jika keterlambatan lebih dari 20 menit tanpa alasan yang dapat diterima, maka peserta praktikum tidak diizinkan mengikuti praktikum. Berikut materi-materi yang akan dipelajari pada mata kuliah praktikum basis data. Materi pertama yaitu pertemuan kedua, yaitu administrasi basis data MySQL, yang dimana pengakses dan privilege user menggunakan bentuk perintah grant dan revoke. Perintah grant dan revoke ini dapat digunakan untuk membuat user baru maupun mengatur hak akses user yang sudah ada dengan hak akses tertentu. Untuk materi yang kedua, yaitu data definition language, yang akan dibahas pada pertemuan 3 dan 4, yang dimana DDL ini merupakan perintah-perintah yang biasa digunakan administrator database untuk mendefinisikan skema dan subskema database. Perintah yang digunakan pada DDL yaitu create, alter, rename, dan drop. Untuk materi yang ketiga yaitu data manipulation language, yang akan dibahas pada pertemuan 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk data manipulation language ini adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan manipulasi data ataupun objek-objek yang ada di dalam tabel. Perintah DML ini diantaranya ada insert, update, select, dan delete. Untuk materi yang keempat yaitu pertemuan 10, di sini kita membahas operasi join yang dimana akan menghubungkan antar beberapa tabel sehingga terbentuk satu set data yang baru. Masuk di materi yang kelima yaitu pertemuan 11, yaitu membahas rutin, yang dimana MySQL memiliki dua buah objek yang sangat berguna, yaitu fungsi tersimpan dan prosedur tersimpan. Nah, kedua objek ini biasanya disebut dengan rutin. Masuk di materi yang keenam yaitu pertemuan 12 yang membahas trigger dan view. Trigger ini adalah sebuah objek yang bekerja sama pada sebuah tabel dan digunakan untuk memeriksa sebuah operasi atau kejadian tertentu pada sebuah tabel. View ini atau table view adalah tabel yang bisa menampilkan informasi dari satu tabel atau lebih. Oke, sekarang kita masuk di materi yang ketujuh yaitu pertemuan 13. Di sini kita membahas backup dan restore. Backup ini diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di database, misalnya hilangnya data dan rusaknya pada database. Sedangkan restore merupakan prosedur yang dilaksanakan untuk mengembalikan file yang di backup ke database MySQL. Sekarang kita masuk di materi ke-8 yaitu pertemuan 14. Di sini kami akan membahas MySQL GUI Tools, yang dimana menggunakan PHP MyAdmin yang dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, menghapus, dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. Untuk penjelasan laporan praktikum terdiri dari laporan awal dan laporan akhir. Untuk laporan awal, kalian menjawab soal tugas pendahuluan di setiap modul. Untuk laporan yang akhir, kalian menjawab soal tugas akhir yaitu kesimpulan di setiap modul yang telah dipraktekkan. Oke, sekian materi pertemuan kali ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa tanyakan ke dosen pengampu kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.